Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi pada Hari Hidayat Channel. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang instruksi increment dan decrement pada PLC Mitsubishi. Oke, kita langsung saja ke materinya. Nah, ini sesuai yang tadi telah dijelaskan, kita akan belajar instruksi increment dan decrement pada PLC Mitsubishi. Nah, apa itu instruksi increment dan decrement? Instruksi increment adalah instruksi yang akan menambahkan nilai plus 1 ke dalam data saat instruksi menerima masukan atau sinyal. Nah, di sini plus 1 ini hanya berfungsi ketika satu pulse ya. Tapi ketika pulsa itu ditekannya lama, maka increment dan decrementnya itu akan mengikuti lamanya ditekan. Jadi nanti di sini kita akan menggunakan LDP dan LDF. Oke, selanjutnya adalah instruksi decrement. Adalah instruksi yang akan mengurangi nilai minus 1 ke dalam data saat instruksi menerima masukan atau sinyal. Nah, ini fungsinya atau sistem kerjanya sama dengan increment, tetapi di sini adalah mengurangi minus 1. Nah, untuk sinyalnya pun sama, dia membaca kalau kita ingin satu pulse saja berarti kita akan menggunakan LDP atau LDF. Oke, kita lanjut. Nah, cara penulisannya bagaimana? Jadi nanti di sini kita tekan application instruction atau F8 pada keyboard kita. Nah, nanti akan muncul seperti ini, lalu ketikkan INC D0. Jadi INC adalah instruksi increment dan D0 adalah tujuan memorinya. Nah, begitupun dengan decrement. Jadi kita tinggal ketik aja di sini DEC dan D0 adalah tujuan memorinya. Nah, ini tidak kelihatan. Jadi ini di sini ada hasil dari ladder di GX waktunya. Oke, kita langsung saja praktek pada GX waktu. Oke, kita buka GX waktunya. Oke, kita buka sheet baru. Kita udah setting ya sesuai dengan PLC-nya. Oke. Nah, jadi nanti kita akan membuat ladder diagram rangkaian ketika tombol 1 ditekan, maka dia akan nambah, dan tombol 2 ditekan dia akan mengurangi, dan ketika kita tombol 2 ditekan maka dia akan mereset ke nilai 0. Oke, terus nanti kita akan menggunakan perbandingan untuk outputnya. Jadi nilai atau angka dari increment dan decrement itu nanti kita akan bandingkan dengan konstanta nilai. Jadi ketika kurang dari, sama dengan, atau lebih dari, maka output mana yang akan menyala. Oke, kita langsung saja. Sesuai tadi, kita akan memberikan satu pulse saja, sehingga satu tekanan itu satu pulse. Kita makanya menggunakan rising pulse di sini. Oke, kita ketik X0. Nah, terus di sini application instruction atau F8, kita ketik saja INC. Nah, tujuannya adalah D0. Nah, begitupun untuk X2-nya, X1-nya. Kita klik di sini juga F8 decrement D0. Nah, terus kita akan membuat tombol resetnya, tombol reset X2.
X2 terus. Nah, kita akan memindahkan nilai move 0 ke D0. Nah, sorry, K0 ke D0. Nah, untuk instruksi move kita sudah membahasnya dan kita sudah belajar tentang instruksi move. Nanti bisa dilihat di atas ini atau nanti saya sertakan di link deskripsi. Oke, terus kita akan membandingkan nilainya. Jadi kita bandingkan nilainya, kita menggunakan perbandingan LD kurang dari, nah misalkan kita membandingkan misalkan D0 kita bandingkan dengan K5. Terus maka nah jika D0 kurang dari 5 maka Y0 menyala, dan jika LD sama dengan D0 sama dengan K5, K5 itu artinya nilai 5 atau konstanta 5, maka Y1 yang akan menyala. Dan ketika lebih dari D0 lebih dari 5, maka Y3 yang akan menyala. Oke, seperti itu sistem kerjanya. Nanti coba kita praktekkan, disimulasikan, dan kita coba di PLC langsung. Oke, coba kita compile dulu. Compile. Oke. Nah, oke. Yang pertama coba kita simulasikan dahulu. Nah, ini kita menggunakan simulasi modif value. Nah, di sini ada X0, di sini D0 dengan nilai 0. Coba kita aktifkan increment, kita kasih full 1. Nah, off. Nah, di sini D0-nya sekarang nilainya adalah 1 karena tadi kita menekan X0. Nah, tetapi di sini Y0 yang aktif atau menyala karena D0 itu adalah nilainya 1 dan 1 adalah kurang dari 5. Jadi 1 kurang dari 5 maka Y0 menyala. Tetapi di sini 1 ini kan sama dengan, jadi 1 adalah tidak sama dengan 5 maka tidak menyala, dan 1 lebih dari K5 juga logikanya salah, menjadi di sini tidak menyala. Jadi logikanya yang benar adalah 1 kurang dari 5. Oke, kita tambahkan lagi nilainya. Nah, di sini nilainya D0 nilainya 2. Terus on kan lagi 3. Terus off kan lagi. On kan lagi 4. Nah, harusnya ketika nilainya 5 itu dia berpindah ke YK1 karena nilai 5 sama dengan 5. Coba kita tekan lagi on. Nah, jadi 5 sama dengan 5, jadi Y1 yang menyala. Nah, ketika nanti kita tambahkan 1 lagi, kita aktifkan lagi X0, maka dia harusnya berubah. Maka dia harusnya berubah 6 dan nanti yang aktif adalah Y3. Oke, coba kita tekan. Nah, jadi Y3 menyala, artinya
di sini 6 lebih dari 5 seperti itu. Oke. Nah, untuk deskrimennya artinya mengurangi. Nah, ini coba kita aktifkan dulu 8. Nah, ini adalah nilainya 8. Coba kita kurangi nilainya dengan menggunakan instruksi deskrimen. Oke, kita aktifkan. Ini awalnya nilainya 8 on. Nah, dia 7. Y3 masih menyala. Terus on kan lagi. Dia 6. Nah, dia masih menyala. Nah, ketika 5 harusnya dia Y1 yang menyala. On kan lagi. Nah, Y1 menyala. Oke, di sini nilainya 5, terus kita off kan lagi. Nah, ketika kurang dari 5 harusnya Y0 menyala. On. Nah, di situ. Di sini Y0 menyala karena 4 adalah kurang dari 5. Nah, coba kita gunakan X2 untuk memindahkan nilai 0 ke D0, karena D0 itu nilainya 4. Coba kita aktifkan X2, dia harusnya 0 karena memindahkan nilai 0 ke D0. Oke, kita on. Nah, dia dari 4 itu dia langsung ke 0 karena kita mengaktifkan instruksi move K0 ke D0. Oke, seperti itu penjelasannya. Coba nanti kita akan simulasi juga di PLC nya langsung, cuman ini ada kesalahan, sorry, maaf. Ini harusnya untuk di PLC karena ini Y0 Y1, maka ini harusnya Y3. Jadi saya edit dulu Y3. Y3 harusnya saya rubah ke Y2. Oke, kita compile lagi. Oke, terus kita transfer ke PLC nya. Oke, sudah komplit. Close. Oke, nanti sambil perhatikan di ladder diagramnya juga, kita di PLC-nya juga. Jadi di sini otomatis langsung menyala ya, karena nilai pertama D0 adalah 0. Jadi 0 itu adalah kurang dari 5. Oke, coba kita lihat di PLC-nya. Nah, oke, kita sudah transfer ke PLC-nya, dan ini tombol-tombolnya nanti kita sambil perhatikan juga di ladder diagramnya. Nah, ini langsung L1 itu menyala karena nilainya adalah sekarang adalah D0-nya adalah 0. Jadi 0 adalah kurang dari 5. Oke, coba kita beri increment 1 pulse 1. Nah, itu di incrementnya D0 nya berubah menjadi 1, 2, 3, 4. Nah, ketika 5 dia harusnya berpindah ke Y2. Coba kita 1, 2, 3. Nah, dia berpindah ke Y1 karena 5 itu sama dengan 5. Oke, kita tambah lagi 1, dia harusnya berpindah ke Y2. Oke, nah dia berpindah ke Y2 seperti itu. Kita tambah lagi. Nah, ini nilainya sekarang adalah 7. Oke, kita kurangi dengan deskrimen, kurangi 1 jadi 6. Ini harusnya satu lagi pindah ke 5. Nah, 5 dia menyala. Terus 4 harusnya
yes 0 menyala. Nah 4. Nah oke, kita coba untuk move ya, reset di 0, nilainya harus 0. Sekarang kondisinya adalah 4, kita reset. Nah sekarang nilainya adalah 0, D0 nya. Oke, mungkin itu praktek kali ini. Kita kembali lagi ke PC. Oke, mungkin itu untuk materi pertemuan kali ini tentang increment dan decrement. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.